channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Bunda Maria sebagai co-redemptrix. Menurut arti bebasnya, co artinya adalah dengan. Maka menurut definisinya yang dikenal dalam Mariologi, co-redemptrix mengacu kepada partisipasi Bunda Maria yang tidak langsung namun sangat penting dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Dalam arti inilah Bunda Maria bekerja sama dengan Yesus dalam rencana keselamatan Allah. Namun partisipasi Maria dalam karya keselamatan ini sepenuhnya tergantung dan berada di bawah peran Kristus putranya. Maka dengan mengatakan Maria sebagai co-redemptrix, kita tidak menjadikan Bunda Maria sejajar dengan Yesus dalam karya keselamatan. Bunda Maria sendiri tetap memerlukan Yesus sebagai juru selamatnya dalam hal ini untuk menjadikannya kudus tanpa noda sejak dalam kandungan, dan karena itu tidak mungkin Bunda Maria memiliki kedudukan yang sama dengan Yesus. Bagaimana Bunda Maria melakukannya? Bunda Maria dikatakan sebagai co-redemptrix karena dua hal utama, yaitu atas ketaatannya pada saat menerima kabar gembira dan ketaatan selama hidupnya yang memuncak di kaki salib Yesus. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel yang berupa sebuah undangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan menjadi ibu bagi Yesus sang penyelamat. Maria menanggapi undangan ini dengan kesediaannya mengizinkan penjelmaan Yesus menjadi manusia ini mengambil tempat di dalam rahimnya. Para bapa gereja di abad-abad awal mengajarkan bahwa inkarnasi dan karya keselamatan sebagai suatu kesatuan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka terlihat di sini peran Maria yang sangat penting, sebab oleh ketaatannya ia membawa Kristus sang penyelamat ke dunia melalui inkarnasi. Oleh Maria maka ayat ini tergenapi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Dengan demikian Maria menjadi Hawa yang baru, sebab oleh ketidaktaatan Hawa yang pertama, umat manusia jatuh ke dalam dosa, sedangkan oleh ketaatan Maria, Hawa yang baru, umat manusia memperoleh sang penyelamatnya. Maka Maria sebagai ibu Yesus memiliki peran yang sangat istimewa dalam keselamatan manusia yang tidak dapat dibandingkan dengan semua ciptaan lainnya. Paus Yohanes Paulus mengatakan bahwa pada saat mengatakan ya atau fiat pada kabar malaikat itu, maka iman Maria dapat disejajarkan dengan iman Bapa Abraham yang menandai permulaan perjanjian lama antara Tuhan dengan umatnya. Iman Maria menandai dimulainya perjanjian baru. Seperti halnya Bapa Abraham yang percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, padahal pada saat janji itu diberikan, ia belum mempunyai keturunan, maka Maria pun juga percaya bahwa meskipun ia tetap perawan tidak bersuami, ia akan melahirkan seorang anak atas kuasa Roh Kudus, dan anaknya itu akan disebut kudus, anak Allah, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35. Maria secara unik berpartisipasi dalam kurban salib Yesus demi keselamatan umat manusia. Di kaki salib Kristus, Bunda Maria mempersembahkan kepada Allah hak-haknya sebagai ibu, segala belas kasih dan penderitaannya yang tak terlukiskan melihat sang putra disiksa sampai wafat. Jika kita melihat rencana keselamatan Allah yang melibatkan kehendak bebas manusia, maka selayaknya kita mempunyai penghormatan yang besar kepada Bunda Maria. Seperti halnya Abraham, Bunda Maria telah menunjukkan ketaatan iman yang sangat istimewa. Bunda Maria merupakan teladan bagi kita semua orang beriman untuk mempersatukan diri dengan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketaatan Maria yang tanpa syarat sungguh merupakan contoh bagi semua murid Kristus. Dengan melihat kepada Bunda Maria, kita dapat melihat bagaimana seharusnya kita menjadi kawan sekerja Allah. Sebab dalam arti sesungguhnya kawan sekerja ini tidak saja berupa kawan yang menyertai di saat kemuliaan Yesus, tetapi juga dengan mengambil bagian di dalam penderitaannya. Sebab sukacita kebangkitan Yesus tak terlepas dari korban salibnya, kemudian Yesus tidak terlepas dari pengosongan dirinya.
Perihal suatu hari co-redemptrix diangkat menjadi dogma atau tidak terlalu menjadi masalah bagi kita yang mengetahui prinsip ajarannya. Persatuannya dengan Kristus sepanjang hidupnya menjadikan Maria layak disebut rekan sekerja Allah, namun karena perannya yang istimewa dengan ketaatan imannya sebagai ibu Yesus sejak menerima kabar gembira sampai berdiri kaki salib Kristus, ia memang layak disebut co-redemptrix. Kita mengetahui sebutan co-redemptrix ini tidak untuk menyamakan peran Maria dengan peran Yesus, namun di saat yang sama kita mengakui dengan rendah hati bahwa memang peran Maria tidak akan pernah sama dengan peran manusia manapun dalam menjadi rekan sekerja Allah dalam karya Allah menyelamatkan dunia. Demikian pembahasan mengenai Bunda Maria sebagai co-redemptrix. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.